belajar bagaimana membuat DHCP snooping untuk menangkal DHCP penipu itu. Setelah DHCP, langkah-langkahnya adalah servisnya di-on-kan, kemudian untuk default gateway-nya kita berikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada video kali ini saya akan membahas tentang DHCP snooping. Pada video kali ini materinya ada dua, yaitu tentang DHCP, karena kita harus tahu terlebih dahulu apa sih DHCP dan bagaimana DHCP server itu bekerja. Setelah itu nanti kita akan belajar tentang DHCP snooping, di mana DHCP snooping ini adalah salah satu fitur keamanan yang ada di dalam jaringan dengan cara membuat server palsu atau server DHCP penipu, sehingga orang nanti akan terkecoh dan mendapatkan IP yang salah di dalam jaringan kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini. Baik, langsung saja. Ini terkait dengan security system, jenis ancaman dalam jaringan kita. Jadi ancaman di dalam jaringan kita itu ada macam-macam ya, mulai dari ancaman fisik, misalkan tentang cabling, kemudian ruang server kita yang dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau masalah dengan listrik dan lain sebagainya. Kemudian ada juga virus, kemudian ada worm, trojan, kemudian eavesdropping, kemudian ada logic boom, yang biasanya logic boom ini adalah ancaman yang ada di script yang dimasukkan ke server kita. Kemudian ada spoofing, kemudian ada DOS atau denial of service, ada phishing. Kemudian yang terakhir adalah ada man in the middle. Nah, ini akan kita fokuskan pada video kali ini, bagaimana man in the middle ini bekerja dengan menggunakan DHCP snooping. Untuk analisis status jaringan ini ada berbagai macam untuk langkah-langkahnya. Yang pertama adalah vulnerability, yaitu mendeteksi bagian dari sistem yang rawan terhadap serangan. Kemudian setelah itu di-treat untuk mempelajari ancaman atau serangan dari luar atau dalam jaringan komputer. Kemudian ada impact, memeriksa pengaruh dari serangan atau ancaman yang terjadi dalam sebuah jaringan, sejauh mana serangan itu dapat mempengaruhi, dapat mengancam, dapat merusak dari sistem jaringan kita. Kemudian frekuensi, yaitu mencatat frekuensi atau seberapa sering suatu serangan muncul dalam jangka waktu tertentu. Nah, kemudian yang kelima adalah recommended countermeasure, yaitu menyusun langkah untuk mencegah terhadap serangan tersebut sehingga berguna sebagai pedoman untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, inilah langkah-langkah atau analisis status jaringan kita yang harus selalu rutin kita kerjakan supaya di jaringan kita itu benar-benar aman, benar-benar secure, tidak terjadi serangan-serangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menjaga keamanan jaringan. Bagaimana sih cara menjaga keamanan jaringan? Tentu saja ini adalah upaya yang harus kita kerjakan, dan ini tidak mutlak dikerjakan seperti ini, tergantung dari jenis serangan, dari analisis yang sudah kita kerjakan di sebelumnya. Yang pertama, bisa saja kita mengganti SSID di jaringan WiFi kita, karena SSID ini biasanya kita taruhnya adalah sebagai identitas dari sebuah kantor atau tempat kita bekerja. Katakanlah misalkan kita bekerja di Telkom gitu ya. Misalkan ini ya contoh ya, misalkan kita bekerja di Telkom. Kemudian kita memberikan SSID, misalkan ada embel-embel Telkom. Nah, secara tidak langsung SSID atau nama WiFi itu dia sudah menunjukkan bahwa ini loh jaringan Telkom di sini gitu loh. Atau misalkan kantor kita, misalkan PT X begitu ya. Nah, di PT X itu ada WiFi yang WiFi-nya juga dikasih nama PT X begitu, sehingga orang dengan sangat mudah menebak bahwa itu adalah SSID yang punyanya kantor kita di PT X. Jadi alangkah baiknya kalau SSID ini juga salah satu ya upaya tidak menggunakan nama dari lembaga kita. Kemudian menggunakan enkripsi ini sangat penting untuk menggunakan enkripsi, karena ini berupa password, baik enkripsi yang kita gunakan biasanya ada WEP, WPA, WPA2 dan seterusnya, atau juga bisa menggunakan captive portal atau login hotspot begitu ya, itu juga bisa digunakan untuk menjaga keamanan jaringan kita. Yang ketiga adalah menonaktifkan fitur interface router. Nah, mungkin untuk fitur interface router ini di admin biasanya, misalkan contoh router kita itu
yang digunakan untuk gateway atau DHCP server misalkan dimatikan untuk pingnya, sehingga orang-orang kalau mau menyerang terlebih dahulu itu biasanya kan di ping dulu apakah ini benar servernya atau apakah ini benar yang akan diserang, IP-nya bisa di ping atau tidak. Kalau misalkan tidak bisa di ping, mungkin orang akan mengurungkan niatnya untuk menyerang router atau server kita. Kemudian kita install antivirus. Kemudian ada VLAN dan DHCP snooping. Inilah yang nanti akan kita fokuskan pada DHCP snooping, bagaimana man in the middle itu bekerja dengan membuat DHCP snooping ini ya. Kemudian yang terakhir tentu saja lakukan backup berkala untuk server kita atau konfigurasi router kita. Nah, sebelumnya untuk kita belajar DHCP snooping, kita harus mengerti dulu apa sih sebenarnya server DHCP itu ya. Apa sih DHCP itu sebenarnya gitu. DHCP itu adalah Dynamic Host Configuration Protocol, adalah suatu protokol yang digunakan untuk menyediakan dan menyebarkan alamat IP secara otomatis ke perangkat lainnya yang terhubung antara suatu jaringan. Nah, mungkin teman-teman yang baru belajar DHCP selama ini mungkin tidak pernah berpikir ya bagaimana laptop saya atau smartphone saya ketika connect ke WiFi itu dia bisa connect, bisa ping, bisa internetan. Nah, yang paling penting di sini ternyata laptop atau smartphone kita itu mendapatkan IP secara otomatis dari server DHCP. Ya, itu. Jadi DHCP itu adalah suatu server yang digunakan untuk memberikan atau meminjamkan IP secara otomatis terhadap klien, sehingga klien tidak perlu untuk mengkonfigurasi IP secara manual, tapi dia mendapatkan secara otomatis. DHCP ini adalah sebuah protokol yang berbasis klien atau server. Ada dua, DHCP klien atau DHCP server, yang secara otomatis dapat memberikan konfigurasi jaringan perangkat lain, sehingga pengalokasian alamat IP menjadi lebih mudah. DHCP dapat membantu menghemat penggunaan alamat IP karena alamat IP tidak perlu lagi diberikan secara permanen pada masing-masing komputer klien. Nah, untuk yang nomor 2 ini, kita akan pengalokasian alamat IP akan lebih mudah. Mungkin kalau misalkan kita setting IP address di komputer secara manual satu persatu, kalau hanya komputernya sedikit, ada 10, 20 mungkin masih bisa atau masih mudah ya. Tapi kalau sudah komputernya ratusan, ya, komputernya banyak begitu ya, kita kan repot kalau misalkan mengkonfigurasi IP secara manual. Belum lagi kalau misalkan ada pergantian IP atau pergantian segmen IP. Itu akan kita harus mengganti 100, kan capek ya kalau misalkan mengganti 100. Jadi kalau menggunakan DHCP server, langsung otomatis kalau mau ada pergantian segmen IP, itu tinggal di DHCP servernya diganti, ya sudah, semua klien yang ratusan itu bahkan ribuan itu bisa berganti IP secara otomatis. Nah, ini juga dapat menghemat penggunaan IP. Karena IP itu tidak perlu lagi diberikan secara permanen ke komputer klien masing-masing gitu ya. Jadi IP itu kalau sudah komputernya mati, maka IP itu bisa digunakan untuk komputer yang lain, dipinjamkan ke device yang lain. Baik, kenapa DHCP server? Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa lokasi IP address itu adalah tanggung jawab administrator. Maka administrator itu harus pintar-pintar bagaimana manajemen peminjaman IP. Kemudian alokasi IP address itu terbatas. Jadi IP kalau kelas C itu kan kalau /24 kan hanya 255. Kalau misalkan IP itu dipinjamkan secara permanen terhadap PC atau dikonfigurasi manual, maka untuk PC yang lain bisa-bisa nanti tidak dapat alokasi IP address. Kemudian konfigurasi IP address, jumlah komputer banyak yang banyak merepotkan. Kalau komputernya banyak seperti yang tadi dijelaskan, kalau komputernya banyak akan merepotkan, misalkan ada pergantian dan sebagainya. Untuk menghindari kesalahan konfigurasi IP address. Nah, ini bisa jadi karena kalau misalkan komputer yang sama dalam satu jaringan yang sama, kemudian IP-nya itu sama, maka akan terjadi konflik. Tetapi kalau menggunakan DHCP server itu bisa diatasi, tidak akan terjadi IP yang sama atau konflik gitu ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk menghindari rogue DHCP server. Rogue DHCP server ini adalah DHCP server penipu yang
bisa dimanfaatkan oleh serangan atau attacker man in the middle itu ya. Baik, kita akan lanjutkan DHCP server vs DHCP client. Apa sih bedanya? Nah, tentu saja DHCP server itu adalah server yang bertugas untuk mengatur, mengisi, memberikan serta mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Kalau komputer klien tentu saja adalah DHCP client adalah perangkat yang terhubung atau yang tersinkronisasi DHCP ke DHCP server. Nah, perangkat ini adalah perangkat yang meminta IP address dari DHCP server. Jadi DHCP server yang memberikan IP, DHCP client adalah komputer yang meminta alamat IP address kepada DHCP server. Baik, ini adalah kelebihan dari IP DHCP. Pengelolaan IP menjadi lebih mudah dan cepat, kemudian memperbarui IP secara otomatis, kemudian pengaturan terpusat pada server, mencegah IP konflik, mencegah kesalahan dalam penomoran IP address, kemudian mendorong penggunaan IP address kembali. Maksudnya di sini mendorong penggunaan kembali IP address. Kalau misalkan nanti sudah selesai dipinjam, maka IP tersebut waktu list time-nya, jadi di DHCP server itu ada list time, yaitu waktu untuk meminjamkan IP address kepada klien. Kalau waktunya sudah habis, maka IP klien tersebut bisa dipinjamkan kembali kepada komputer yang lain. Kemudian yang nomor 7 adalah mampu mengelola jaringan dalam skala besar. Nah, jadi dalam skala besar itu kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mengelola IP jaringan, tetapi sudah otomatis semuanya dari DHCP server. Nah, ini dia cara kerjanya untuk DHCP server. Yang pertama, dari klien itu melakukan IP list discovery ya. Jadi IP list discovery di sini DHCP client broadcast, discover message, kemudian dari server nanti dia akan menawarkan ya berupa offer message. Dia akan menawarkan ke server, menawarkan ke klien, apakah kamu mau pinjam IP? Kalau iya, kemudian dia merespon kembali dengan meminta request ya ke server. Baru setelah itu dia ACK ya, acknowledgement message, jadi dia langsung diberikan IP ke klien oleh server. Nah, ini adalah kira-kira proses bagaimana DHCP server dan DHCP client itu berkomunikasi. Nah, kemudian setelah IP ini sudah selesai diberikan di klien, maka server akan memperbarui database-nya, sedangkan klien akan memulai proses binding, yaitu proses di mana klien mengikat alamat IP yang telah diberikan oleh server. Nah, inilah cara kerja DHCP server. Nah, kalau kita lihat di paket tracer itu, seperti yang sudah dijelaskan di slide ini, itu sama saja. Jadi ini adalah prosesnya di paket tracer. Yang pertama yang dikerjakan itu adalah DHCP discover, kemudian DHCP offer, kemudian DHCP request, yang terakhir adalah DHCP ACK. Ini adalah prosedur untuk peminjaman IP. Baik, parameter-parameter yang diberikan di DHCP itu adalah, yang pertama adalah IP address, kemudian subnet mask, kemudian default gateway, kemudian DNS server, sama list time. List time ini adalah waktu pinjam DHCP client terhadap DHCP server. Jadi IP itu juga dibatasi. Kalau kita list time-nya dikasih 30 menit, maka IP address yang dipinjamkan kepada klien itu juga berlaku hanya 30 menit. Selebihnya nanti akan melakukan request lagi dari awal. Nah, bagaimana sih cara membuat DHCP server? Nah, DHCP server itu bisa dibuat di saat-saat zaman sekarang itu sudah gampang sekali untuk membuat DHCP server. Yang pertama, kita bisa menggunakan PC. Ya, PC server seperti ini, baik itu sistem operasinya Linux, FreeBSD, Windows, dan sebagainya. Itu bisa menggunakan PC di sini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan modem seperti ini. Ada modem GSM, kemudian ada modem broadband seperti IndiHome, kemudian seperti ISP-ISP yang lain yang broadband juga bisa. Kemudian yang terakhir, kita bisa juga menggunakan router.
Ya, router itu yang seperti ini, yang router bot, bisa McCarthy, bisa Cisco, Huawei, dan lain sebagainya itu juga bisa digunakan sebagai DHCP server. Untuk DHCP kliennya tentu saja PC, laptop, kemudian smartphone itu adalah DHCP klien yang meminta IP kepada DHCP server. Baik, ini adalah cara membuat DHCP server di router Cisco. Ini saya masukkan di slide, nanti di video berikutnya kita akan praktekkan bagaimana live cara membuat DHCP server di simulasi paket tracer. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita membuat jaringan dulu seperti ini, ada DHCP ada router yang akan digunakan sebagai DHCP server, kemudian ada kliennya di sini dari PC. Yang pertama, kita mengenablekan routernya, kita menggunakan CLI ya. Ini diklik 2 kali masuk ke CLI. Nanti kita enablekan dulu untuk config terminalnya. Kemudian kita pilih interface-nya. Dari salah satu interface di sini dipilih G00, kemudian di G00 ini kita akan berikan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask seperti ini, kemudian no shutdown artinya diaktifkan, kemudian exit. Nah, ini baru memberikan IP address kepada interface G00. Selanjutnya, interface G00 ini akan dibuat sebagai DHCP server. Di sini kita create dulu pool DHCP-nya. Kita masukkan perintah IP DHCP pool DHCP trusted. Jadi ini membuat IP DHCP dengan pool namanya DHCP trusted. Boleh di sini nama ini boleh kalian ganti sembarang, tidak harus mengikuti ini, silahkan. Kemudian dari pool itu nanti kita tentukan networknya adalah 192.168.1.0 dengan netmask /24 seperti ini. Kemudian untuk default routernya, ini adalah konfigurasi router yang akan diberikan kepada klien, yaitu 192.168.1.1 disamakan dengan IP-nya dia, IP interface G00. Kemudian kita akan membuat DNS servernya, kita masukkan 192.168.1.1. Ini boleh pakai DNS-nya yang Google 888, boleh. Nah, kemudian ini adalah konfigurasi yang menggunakan router Cisco ya. Kalau ini yang kedua, kita masih di paket tracer, ini menggunakan DHCP server dengan PC ini ya. Ini sangat mudah malah kalau membuat seperti ini. Jadi di sini ada 3 device ya, ada server, kemudian ada switch sama DHCP client. Nah, kalau kalian lihat di sini, setelah diklik ini di servernya, di config itu kan ada fast ethernet ya. Kita masukkan IP terlebih dahulu. Di sini dimasukkan IP 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jangan lupa ini port statusnya di on kan. Setelah itu masuk ke tab service di sini. Nah, di sini masuk ke tab service. Di tab service ini nanti pilih yang service DHCP karena ini akan dijadikan sebagai DHCP server. Setelah DHCP, langkah-langkahnya adalah servisnya di-on-kan, kemudian untuk default gateway-nya kita berikan di sini 192.168.1.1, artinya nanti klien akan mendapatkan gateway ini. Kemudian DNS servernya kita samakan saja yang seperti yang sebelumnya, boleh diganti dengan 8888. Setelah itu di-save, disimpan di sini. Nah, kalau sudah di-save, selanjutnya di konfigurasi klien. Nah, di konfigurasi kliennya di sini tinggal diklik saja. Nanti di bagian desktop kan ada IP address. Nanti di sini di open the configuration application. Nanti di konfigurasi IP address yang awalnya statik kita ganti saja ke DHCP, maka dia akan mendapatkan IP seperti ini. Jadi dia mendapatkan IP address, subnet mask, gateway sama DNS servernya. Mungkin untuk materi DHCP server itu kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan, diikuti, dan dipelajari di paket tracer. Selanjutnya, di video berikutnya kita akan lanjutkan di part 2-nya bagaimana cara membuat rogue DHCP server atau DHCP server atau penipu. Sekaligus kita akan belajar bagaimana membuat DHCP snooping untuk menangkal DHCP penipu itu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.